Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat hari Senin ya. Anak-anakku di rumah, semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini adalah tes praktek ibadah dan tes metode Ummi ya. Bagi anak-anak yang hari ini ke sekolah, jangan lupa maskernya dipakai. Kemudian ingat jaga jarak ya, tidak boleh berkerumun dengan teman-teman yang lain. Bagi anak-anak kelas 2B yang tes metode Ummi dan praktek ibadahnya secara daring ya, dari rumah, nanti insya Allah dijadwalkan kembali ya nak ya. Baik anak-anak, pagi ini sebelum kita ke tema 3 ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Baik, sekarang doa di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusur ya. Baik anak-anak, kita murojaah terlebih dahulu ya, surat Al-Duha dan surat At-Takasur ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, selanjutnya surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im ya. Alhamdulillah sudah selesai murojaahnya ya anak-anakku. Pagi ini kita sudah memasuki pembelajaran di tema 3. Ayo, tema 3 itu tentang apa ya? Cung yang sudah buka bukunya, yang sudah sudah dipelajari di rumah ya. Tema 3 itu tentang tugasku sehari-hari. Tugasku sehari-hari ya. Oke. Baik anak-anak, kita masuk ke subtema 1. Pembelajaran 1 ya. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, pembelajaran 1. Oke, subtema 1-nya tentang tugasku sehari-hari di rumah ya. Masuk ke pembelajaran 1 ya nak ya. Oke, coba sekarang Ustazah mau tanya nih, di rumah kalian di samping rumah kalian punya tetangga ya? Iya.
tetangga. Nah, coba kalian cek dulu di sekitar tetangga kalian. Kira-kira kalian punya tidak tetangga yang berbeda agama, atau punya tidak tetangga yang berbeda suku bangsanya, ya, sukunya. Ya, kalian boleh tanya ke orang tua atau boleh kenalan sama tetangga-tetangga yang di samping-samping rumah. Tentunya sudah kenal ya. Kalau ada yang belum kenal, segera kenalan, segera segera diskusi atau ngobrol dengan tetangga, tanya-tanya. Contohnya begini, Assalamualaikum Bu, Ibu sudah lama ya tinggal di sini? Sudah berapa lama? Misalkan sudah 5 tahun atau baru 2 tahun. Kalian tanya-tanya saja. Ibu dulu tinggalnya di mana? Aslinya dari mana? Ya. Nah, kemudian tanya lagi ke tetangga sebelahnya. Nah, kira-kira apakah memang tetangga kita semuanya itu dari agamanya sama, ya, agama Islam, atau ada juga tetangga kita yang berbeda agama, ya. Contoh, misalkan ada tetangga yang agamanya Katolik atau Kristen, atau ada juga Buddha. Sikap kita bagaimana, anak-anak? Nah, kalau kita mempunyai tetangga yang berbeda agama, kita tetap harus saling menghormati, ya. Ketika mereka sedang beribadah, kita tetap harus saling menghormati, tidak boleh mengganggunya, ya. Atau misalkan ketika bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda agama, ya, kemudian kedengaran suara azan, segera kalian pulang dan sholat, ya nak, ya. Mereka juga pun sama, harus menghormati kita yang berbeda agama dengan mereka. Kita pun juga sama, tidak boleh protes atau tidak boleh mengejek-ejek, kamu mah bukan agama Islam sih jadi nggak sholat, atau kamu mah agamanya Kristen jadi sholatnya ibadahnya di gereja dan lain-lain. Nggak boleh ya nak, ya. Kita harus saling menghormati antar sesama. Kita harus saling menghormati walaupun teman kita atau tetangga kita yang mempunyai perbedaan agama atau mempunyai perbedaan suku, ya. Kita harus saling menghormati. Kemudian anak-anak, ya, setelah kita saling menghormati dengan tetangga, kita pun ketika di rumah harus saling saling menghargai perbedaan antara siapa? Contoh, ketika adik kita atau orang tua kita menyukai, misalkan suka makanannya itu suka makan sayur sop, misalkan mamah kamu atau ayah kamu sukanya makan sayur sop, sedangkan adik atau kamunya nggak suka makan sayur, sukanya chicken, ayam goreng. Nah, kamu harus bagaimana? Ayo. Nah, yang namanya makan itu anak-anak, ya, kita harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna, ya, atau yang mengandung gizi seimbang, ya. Ketika orang tua kita memasaknya atau membuat makanannya sayur mayur, sayur sop, sayur asem, atau sayur lodeh, kita tidak boleh marah, ya. Kita harus menerima, tidak boleh memaksakan diri harus makannya ayam terus atau harus makannya chicken terus. Itu tidak baik, namanya kita tidak
bersyukur. Tidak apa? Tidak bersyukur ya nak ya. Nah, sekarang kalian sudah paham ya maknanya bersyukur, maknanya saling menghormati perbedaan antara yang berbeda agama dan berbeda suku bangsa ya nak ya. Nah, kalian sebagai manusia yang hidupnya bermasyarakat harus saling apa? Selain saling menghormati, saling gotong royong, saling membantu. Jika ada saudara kita atau tetangga kita yang kesulitan atau membutuhkan bantuan kita harus segera membantunya ya nak ya. Nah, kemudian anak-anak, di dalam keluarga ya nak ya, dari pagi sampai dengan sore kemudian malam ya nak ya, kalau kita tidak bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain, itu kasihan nanti orang tua kita. Contohnya ketika mamah kita, orang tua kita sedang masak, sedang di dapur, kita harus membantunya. Misalkan Cung yang di rumahnya sudah mendapatkan jadwal harian. Ayo, siapa yang mendapatkan tugas-tugas harian? Misalkan ya, ayah tugasnya mencuci motor, kemudian mengepel lantai, atau tugas yang lainnya membersihkan atap rumah ya, itu tugas ayah misal. Atau ada lagi tugasnya ibu, mencuci piring, mencuci baju, merapihkan memasak dan lain-lain. Nah, kalian juga harus sudah punya tugas ya, untuk membantu orang tua kalian supaya pekerjaan di rumah menjadi lebih ringan. Contohnya, tugasnya apa? Contohnya, misalkan kakak tugasnya itu menyapu lantai, atau tugasnya membereskan kamar tidur, atau membereskan mainannya adik. Nah, kemudian adik tugasnya apa? Tugasnya misalkan apa ya adik biasanya tugasnya ya? Merapihkan, membantu kakak merapihkan kamar tidur boleh. Atau tugasnya lagi membantu kakak mengelap ya pokoknya tugas adik yang ringan-ringan aja lah ya anak-anak ya. Yang penting ketika kita diberikan tugas harus bertanggung jawab, harus dilaksanakan, harus bertanggung jawab akan tugas yang sudah disepakati bersama oleh keluarga. Ketika kita sudah dari kecil sudah belajar bertanggung jawab, sudah belajar disiplin akan tugas yang diberikan, nanti ketika kalian sudah besar, kalian akan mudah dalam menjalani kehidupan dan akan mudah dalam mengikuti aturan-aturan di lingkungan manapun, atau akan lebih mudah menjalankan tugas-tugas yang diberikan di sekolah maupun yang diberikan di tempat-tempat bimbingan belajar yang lain ya nak ya. Jadi mulai sekarang kalian belajar disiplin dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua, oleh guru di sekolah, dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru les atau guru bimbingan belajar di rumah ya nak ya. Kalau kalian sudah terbiasa seperti itu, nanti kalian akan jadi anak yang hebat, akan
menjadi anak yang pinter, pandai ya nak ya, dan bertanggung jawab ya. Mulai dari sekarang kalian harus semangat menjalankan, semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua, guru, dan tugas-tugas yang diberikan oleh bimbingan belajar kalian selain di sekolah. Nah ya, mungkin untuk pembelajaran tema 3, sub tema 1 dan pembelajaran 1 mungkin sekian dulu ya nak ya. Besok kita lanjutkan kembali ke pembelajaran 2 insya Allah ya. Mungkin hanya itu dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, untuk hari ini Ustazah tidak memberikan tugas secara tertulis ya, karena memang minggu ini kalian sedang ada ujian praktek ibadah dan ujian metode UMI ya, supaya kalian fokus ke ujian dulu ya nak ya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.